Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan lele, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Seperti biasa, saya akan selalu berbagi tentang kebaikan. Tapi sebelumnya saya akan doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu dan bahagia selalu. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame, lele, dan semua jenis ikan, banyak yang bertanya, Pak Soleh, kira-kira itu lebih menguntungkan mana, peliharaan nila atau gurame atau lele? Kalau lele sama nila itu pernah saya bahas sedikit ya teman-teman. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah gambaran tentang antara budidaya nila dan gurame. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila dan gurame, ya, hari ini saya bahas berbudidaya ikan nila maupun ikan gurame itu dua-duanya sebetulnya menguntungkan. Apalagi kalau skalanya itu besar, misalkan memiliki puluhan kolam atau paling tidak memiliki ikan yang kita budidayakan itu di atas 10.000 ekor. Ini saya meyakini itu pasti dapat untung. Nah, namun di sini ada beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan di antara dua ikan ini. Ini menurut versi saya pribadi ya teman-teman. Nanti dibentur-benturkan, tidak perlu. Jadi pertama, kalau kita ingin berbudidaya tapi sifatnya itu betul-betul menabung biar nanti sekali panen beng langsung banyak, langsung bisa puluhan juta, bisa belasan juta, mungkin bahkan bisa sampai ratusan juta, itu saya menyarankan ke gurame saja. Kenapa begitu? Karena gurame, teman-temanku semua, satu gurame itu harganya memang lebih mahal. Di sini ya, itu pernah mencapai sampai Rp60.000 per kilo. Apalagi kalau teman-teman punya gurame yang merah, ini masuknya sebagian malah membeli dengan harga ikan hias, jauh lebih mahal, bisa kadang sampai ratusan ribu. Anggaplah ini bukan ikan gurame hias, tapi gurame biasa. Kalau untuk tabungan yang jangkanya panjang, misalkan pengen jalan-jalan keliling Indonesia Raya, misalkan pengen pergi haji, misalkan pengen beli mobil, saya lebih menyarankan gurame, tapi juga harus banyak. Jadi misalkan nanti kira-kira kita menjual gurame ukuran kilo, kita cari bobot 1 kilo 2 atau 1 kilo isi 1, maka sudah gampang sekali cara menghitungnya. Saat kita memiliki 100 ekor gurame yang bobot 1 kilo, maka kita akan memanen 100 kilo. Gampang sekali ya teorinya ya. Lidah memang tidak bertulang. Tapi memang seperti itu teman-teman, gambaran mudahnya seperti itu. Berarti otomatis di saat kita memiliki 100 ekor, maka kita akan mendapatkan 100 kilo. 100 kilo tinggal kalikan saja 50.000 lah pahit-pahitnya. Atau ke tengkulak biasanya 40.000. Maka sudah kelihatan hasilnya 4 jutaan. Kan mudah. Tuh, kalau ini jangkanya panjang. Kalau ingin ke teman-teman itu artinya untuk juga sekalian untuk hidup keseharian, untuk bulanan, maka saya tidak menyarankan gurame, tapi saya menyarankan nila. Kenapa? Nila ini bisa dipanen dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau kita memasukkan benihnya itu sudah ukuran besar. Ya, saya menyarankan untuk 3 bulan itu benih yang sudah ukuran besar. Atau misalkan kita hanya meneruskan pembesaran sampai konsumsi. Misalkan kita beli ukuran sekilo 10 atau sekilo 15. Kita pelihara, maka 3 bulan berikutnya itu bisa sudah sekilo 2, sekilo 3. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita mau jangkanya pendek, misalkan karena misalkan kebutuhan tidak bisa nunda-nunda harusnya, maka saya pikir lebih bagus itu nila. Nah, itu masalah hasil dan untung atau masalah nanti pendapatan penghasilan. Dalam proses pemeliharaan, ini saya pribadi ya, teman-teman. Kalau dalam proses pemeliharaan itu masih lebih mudah nila, ini menurut saya. Kenapa begitu? Jadi yang saya alami, nila kematiannya itu tidak lebih dari 20%. Kalau saya, dengan perawatan yang baik, dengan perawatan yang ekstra. Misalkan kalau memasukkan 100, kalau masuk 1000 mungkin yang mati ya 100-an lah ya. Selebihnya insya Allah
itu dalam kondisi baik dan sampai panen itu akan baik. Kalau gurame ya ini mungkin karena kekurangan wawasan saya tentang gurame. Ini gurame saya belum pernah berhasil hidup itu 100%, apalagi minimal 20% itu jarang. Misalkan saya membeli pernah sampai ribuan, itu yang mati mungkin lebih dari 30%. Ya, sampai besar sampai panen ukuran sekilo isi 2 ya, isi 2 isi 1 itu lebih dari 30% dari ukuran 3 inci. Itu yang saya alami. Dan di waktu-waktu berikutnya juga seperti itu, teman-teman. Jadi kematian saya kira untuk saya pribadi itu masih rawan gurame. Karena gurame ini sepengalaman saya untuk pengobatannya lebih rumit daripada nila. Jadi gurame kalau sudah terlanjur, misalkan banyak satu kolam itu banyak yang kena jamur, ini memang agak ruwet. Nah, berbeda dengan nila, walaupun banyak yang kena jamur itu masih bisa ditangani kalau menurut saya. Nyatanya yang saya alami itu begitu, masih bisa ditangani dengan baik. Itu ya teman-teman. Jadi untuk masalah perawatan saya pribadi masih lebih memilih nila daripada gurame. Kemudian berikutnya tentang masalah pemasaran. Kalau pemasaran, sekali lagi saya sampaikan, untuk wilayah saya ini itu tetap masih mudah nila daripada gurame. Kenapa begitu? Ya mungkin saja dikarenakan gurame memang lebih mahal daripada nila, atau mungkin selera orang sini itu memang lebih banyak nila. Saya tidak tahu ya, di tempat lain mungkin ada yang lebih menyukai gurame atau seterusnya. Namun untuk saya pribadi di wilayah saya ini, saya lebih memilih nila. Dalam urusan pemasaran itu lebih mudah. Kalau urusan daging ini variatif atau bukan variatif. Saya seleranya masing-masing lah kalau masalah rasa. Ada yang lebih suka nila, ada yang suka gurame. Tapi teman-teman perlu tahu, sedikit saya sampaikan. Berbagai jenis nila ini memiliki kualitas daging yang berbeda-beda. Kalau menurut saya nih, kalau gift ini dagingnya lebih keras, jadi cocok untuk dibakar. Kalau gift ya, termasuk nila nivi, ini lebih cocok untuk dibakar. Tapi kalau nila sultana yang saya rasakan, yang saya sering bakar atau sering goreng, itu lebih cocok memang untuk digoreng karena dagingnya itu lebih lembut. Teman-teman. Jadi gitu. Jadi inilah beberapa jawaban dari pertanyaan teman-teman. Saya harus menjawab yang sesuai, yang objektif lah, artinya sesuai dengan pendapat saya. Untung mana berbudidaya nila atau gurame? Ya, tergantung teman-teman, mau menabung atau mau untuk pemasukan yang lebih cepat, artinya untuk kebutuhan bulanan. Kalau untuk kebulanan saya kira lebih ke nila. Kalau untuk tabungan jangka panjang itu lebih ke gurame. Kalau untuk perawatan menurut saya lebih mudah nila daripada gurame. Resiko kematian yang sudah saya alami itu lebih banyak gurame daripada nila. Nila lebih mudah menurut saya. Nah, ini satu lagi yang saya lupa, masalah pakan. Pakan ini imbang menurut saya. Jadi nila dengan gurame itu imbang. Nila tanpa pelet sebetulnya bisa, namun memang agak lama. Begitu juga gurame. Gurame tanpa pelet bisa. Saya pastikan bisa, tapi lama. Lebih cepat dibantu pelet. Artinya masalah pakan nila dengan gurame itu imbang. Tapi kalau masalah irit-iritan saya kira masih irit gurame ya kalau masalah pakan. Jadi teman-teman silahkan memilih sendiri seperti apa pertimbangannya. Ini mungkin bisa menjadi sedikit referensi dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi. Barangkali ini saja ya teman-teman, mudah-mudahan membantu. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi rezeki. Kalau ada yang ditanyakan tulis saja di komentar atau tanyakan saja di grup. Karena yang saya rasakan, saya tidak pernah tidak membalas pertanyaan teman-teman, kecuali pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan berulang kali atau pertanyaan itu memang tidak layak untuk dijawab. Ya. Jadi inilah teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.